Indonesia diprediksi akan mengalami bonus demografi di antara tahun 2030 sampai 2040. Bonus demografi merupakan jumlah penduduk usia produktif 15 sampai 64 tahun lebih besar dibandingkan usia tidak produktif. Penduduk usia produktif diprediksi mencapai 64% dari total jumlah penduduk yang diproyeksikan 297 juta jiwa. Bonus demografi merupakan keadaan yang sangat menguntungkan sekaligus meresahkan bagi bangsa ini. Terjadi hanya sekali dalam perjalanan suatu negara dan sangat menguntungkan dari segi produktivitas. Akan tetapi meresahkan jika generasi usia produktif yang melimpah ini tidak dikelola dengan baik. Saat ini menghadapi bonus demografi, Indonesia memiliki dua tantangan utama terkait bonus demografi. Salah satunya pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan harus dilakukan. Namun, pada tahun 2020, sebuah virus masuk ke Indonesia yang dinamakan virus corona. Virus COVID-19 pertama kali muncul di Wuhan, China. Virus ini teridentifikasi sebagai virus yang mudah menyebar. Di Indonesia sendiri, pertanggal 28 Juni 2021, penyebaran kasusnya mencapai 2,16 juta jiwa yang terkonfirmasi positif virus COVID-19 dan 58.024 jiwa yang meninggal dunia. Hal tersebut membuat pemerintah mengeluarkan surat edaran untuk melakukan pembelajaran secara daring atau pembelajaran jarak jauh di rumah dalam rangka pencegahan pencemaran virus COVID-19. Pembelajaran jarak jauh membuat suatu pembelajaran menjadi terhambat. Salah satunya yaitu pada mata kuliah praktik. Mahasiswa seringkali mengalami hambatan dalam pemahaman pada proses pembelajarannya. Salah satu mata kuliah yang cukup sulit untuk dipahami yaitu tata hidang dengan materi table setup. Pada materi ini, biasanya mahasiswa harus menghafal seluruh cutleries beserta fungsinya. Namun, ketika pandemi seperti ini, mahasiswa hanya disuguhkan gambar ataupun video saja, yang membuat mahasiswa mengalami kesulitan dalam pemahaman terhadap bentuk seluruh cutleries tersebut. Nah, berdasarkan latar belakang di atas, saya, Kantoni, dan dua rekan saya, Andre Ferdiawan, saya Zuli Ramadan, dari Universitas Negeri Jakarta, membuat inovasi yang diberi nama Elaboar, pengembangan media pembelajaran table setup Elaborate berbasis augmented reality sebagai inovasi pendidikan Indonesia dalam menghadapi bonus demografi. peneliti sudah melalui beberapa rangkaian tahapan dalam melakukan penulisan, dari analisis lapangan hingga mencari sumber-sumber penelitian relevan yang sesuai dengan penelitian. Setelah itu, maka terbentuklah sebuah ide membuat rancangan aplikasi pembelajaran table setup Elaborate melalui aplikasi berbasis augmented reality sebagai media pembelajaran yang bernama Elaboar. Aplikasi ini berbasis augmented reality yang merupakan bentuk dukungan terhadap perkembangan teknologi di era digital 4.0. Aplikasi Elaboar ini memiliki beberapa fitur yang sudah tergambarkan pada desain mockup aplikasi dan desain kartu pendukung dari aplikasi Elaboar. Nah, desain yang pertama yaitu kartu Elaboar. Desain yang pertama terdapat kartu Elaboar. Kartu ini merupakan media pendukung dalam memproyeksikan objek dari aplikasi Elaboar. Di dalam desain ini, kami memilih gambar cutleries yang digunakan pada proses table setup Elaborate. Pada kartu ini juga terdapat QR yang mendeteksi augmented reality gambar cutleries-nya. Selain kartu Elaboar yang akan menjadikan alat bantu untuk memproyeksikan objek dari Elaborate Table Setup, terdapat komponen utama dari kartu Elaboar itu sendiri, yaitu aplikasi Elaboar yang dapat digunakan menggunakan smartphone. Aplikasi ini memiliki tampilan awal yaitu login. Pada tampilan login terdapat beberapa bagian. Pada bagian yang user diminta untuk mengisi username and password agar dapat masuk menggunakan aplikasi Elaboar. Namun, jika user belum memiliki akun, maka user harus melakukan pendaftaran pada gambar berikut. Terdapat daftar sekarang yang berarti mengajak user melakukan pendaftaran sebelum masuk pada aplikasi. Tampilan selanjutnya yaitu tampilan awal aplikasi Elaboar. Nah, pada tampilan ini memuat deskripsi singkat berupa sapaan kepada pengguna aplikasi Elaboar. Selain itu, terdapat menu pindai atau scan pada bagian utama yang terdapat pada bagian tengah. Tanda tanya yang artinya bantuan pada bagian kiri, tanda titik 3 yang berarti pengaturan pada bagian kanan gambar, dan tanda silang pada bagian kanan atas gambar yang berarti tanda keluar bagi pengguna aplikasi Elaboar.
Pada menu bantuan, menu ini memiliki fitur yang berisi cara kerja dari aplikasi Elaboan. Bagian ini digunakan oleh user yang belum mengerti cara kerja aplikasi Elaboan. Sedangkan pada icon titik 3 yaitu menu pengaturan, pada tampilan ini berisi dua fungsi, yaitu fungsi pengaturan hidup dan mati pada musik dan efek suara dari aplikasi. Pada bagian utama yaitu Newscan, bagian ini berfungsi memindai kartu Elaboan sehingga objek cutleries dan tabel elaborate yang ada di dalam kartu Elaboan akan terproyeksi ke lingkungan yang nyata. Kelebihan dari aplikasi Elaboar adalah yang pertama, aplikasi Elaboar merupakan media pembelajaran yang mendukung perkembangan digital. Dengan menggunakan bantuan smartphone saat menjalankan aplikasinya, dapat menjadi media pembelajaran alternatif saat media pembelajaran konvensional sulit diadakan untuk memenuhi kebutuhan praktikum mahasiswa. Media pembelajaran yang mudah dibawa-bawa. Kekurangan. Adapun kekurangan dari aplikasi Elaboar diantaranya adalah penulisan rancangan aplikasi ini masih dalam tahap studi literatur sehingga belum bisa diketahui hasil dari efektivitas penggunaan aplikasi. Selain itu, pengembangan aplikasi Elaboar ini membutuhkan seluruh elemen di bidang pendidikan agar pembelajaran ini dapat sesuai dengan kurikulum dan kompetensi pembelajaran. Perkembangan teknologi informasi harus dimanfaatkan, salah satunya dalam dunia pendidikan. Peningkatan sistem pendidikan harus dilakukan, namun dengan adanya sistem pembelajaran jarak jauh yang saat ini sedang diterapkan, membuat mahasiswa mengalami sedikit kesulitan dalam proses pembelajarannya, terutama dalam mata kuliah praktikum. Mata kuliah tata hidang merupakan salah satu mata kuliah yang wajib bagi mahasiswa ilmu kesejahteraan keluarga. Ragam materi yang menuntut praktikum secara konvensional membuat mahasiswa sulit untuk memahami proses pembelajaran di masa pembelajaran jarak jauh ini.